Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di video spreadsheet. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas tentang fungsi finansial. Pada blog kelas Mega sudah saya uraikan, fungsi finansial itu digunakan untuk melakukan pencatatan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan akuntansi. Jadi, fungsi finansial Microsoft Excel ini itu sangat bermanfaat apabila kita ingin menghitung data-data keuangan. Nah, fungsi finansial ini ada banyak sekali jenisnya, namun yang akan kita bahas adalah beberapa fungsi saja, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penyusutan atau depresiasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang fungsi SLN, yaitu fungsi untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian kita yang kedua akan membahas tentang fungsi SYD, sum of years digit, yaitu fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi DDB atau Double Declining Balance Method, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Nah, sebelumnya, karena masih kelas 10, mungkin agak awam tentang istilah penyusutan. Jadi, penyusutan itu adalah, ini di blog juga sudah saya jelaskan, penyusutan atau depresiasi itu adalah alokasi yang dibuat secara sistematis untuk mengecilkan atau mengurangi jumlah aset tetap selama masa manfaat. Jadi, sebuah perusahaan biasanya memiliki aset tetap yang digunakan atau yang dimiliki untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Misalnya mobil, kendaraan, mesin, peralatan, itu termasuk aktiva tetap. Jadi, aktiva tetap ini akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai karena digunakan secara terus-menerus. Nah, penyusutan inilah yang akan kita hitung menggunakan metode-metode ini dan kita terapkan pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja ke tugas. Jadi, di blog juga saya sudah tugaskan untuk praktek mandiri yang ketiga. Jadi, anak-anak nanti tugasnya membuat 3 jenis perhitungan penyusutan menggunakan fungsi finansial. Yang pertama, dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, kemudian metode garis lurus, dan saldo menurun ganda. Nah, bagaimana menyelesaikan tugas ini? Jadi, kita akan jelaskan, mohon disimak dengan baik. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas ini, kita buat dulu kolomnya, seperti di soal, sudah diberikan jenis kolomnya. Jadi dalam satu sheet kita langsung buat 3 kolom perhitungan saja. Kita siapkan dulu kolomnya. Seperti biasa, anak-anak buka dulu Microsoft Excel-nya, kemudian kita buat kolom sesuai dengan soalnya. Jadi di kolom ini kita buat dulu yang metode jumlah angka tahun. Jadi ini kita merge. Jadi harga perolehannya sesuai dengan soal itu 120 juta. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun dengan nilai sisa 12 juta. Nah, ini kita setting menjadi accounting. Sudah? Nanti kita buat kolomnya satu saja. Untuk kolom metode berikutnya kita tinggal copy. Harga perolehan sudah, umur ekonomis, kemudian kita bikin kolom untuk tahun. Jadi ini ada 4 periode. Kemudian ini penyusutan. Kemudian akumulasi
penyusutan, dan yang terakhir nilai sisa. Nah, ini kita rapikan dulu wrap text. Kemudian kita lihat di sini, karena ini umur ekonomisnya ada 4 tahun, berarti tahunnya kita buat sampai tahun keempat. Kalau sudah, kita buat rata tengah, kemudian kita isi bordernya. Nah, sudah. Ini boleh kita bold. Kemudian ini kita rapikan. Kalau sudah seperti ini kita tinggal copy saja. Copy, kita paste di sel F1. Ini kita rapikan lagi. Kemudian yang kedua paste di sel K1. Nah, sekarang kita tinggal rapikan lagi. Ini kita ganti metodenya. Yang kedua itu menggunakan metode garis lurus. Kemudian yang ketiga menggunakan metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda. Sudah. Nah, sekarang setelah tabelnya siap, barulah kita akan mengadakan perhitungannya. Jadi, yang pertama kita hitung menggunakan metode jumlah angka tahun. Kita lihat dulu fungsinya. Metode jumlah angka tahun. Jadi itu kita pakai rumus yang ini ya, SYD, Sum of Years Digits Method. Jadi ini fungsinya adalah SYD dalam kurung cost, kemudian titik koma salvik, kemudian titik koma live, titik koma per. Kemudian penjelasannya nanti anak-anak silakan baca di blog kelas Mega. Jadi ini kita akan terapkan rumusnya di kolom penyusutan. Kita coba langsung. Nah, kita klik di kolom penyusutan. Kita cari penyusutan tahun pertama. Jadi sama dengan, kemudian kita ketik SYD, kurung buka. Nah, di sini diperhatikan ya. Pertama, kita harus mengklik cost-nya, jadi biaya perolehannya atau harga perolehannya. Kita klik di sini, harga perolehannya sebesar 120 juta di sel C3. Kemudian kita absolutkan. Nah, ini kan ada fungsinya. Jadi di sini sel, jadi sel untuk mencari ini nanti kita absolutkan. Diabsolutkan. Nah, caranya mengasolutkan adalah dengan cara menekan F4. Jadi setelah mengklik C3, anak-anak di keyboard itu gunakan atau tekan tombol F4. Tapi diperhatikan setiap komputer atau laptop itu settingannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan F4 langsung bisa diabsolutkan, ada juga yang perlu menekan Fn F4. Jadi kalau misalnya F4-nya nggak mau, anak-anak boleh pakai Fn F4. Jadi ini kita tekan F4 atau Fn F4 supaya nanti sel C3 ini terkunci. Jadi tujuannya mengunci apabila kolomnya ini dipindah-pindah, rumusnya tetap sama. Seperti itu. Nah, setelah C3 diklik, kemudian kita ketik titik koma. Ini rumus cost-nya ya. Ini sudah ada rumusnya di bawah. Cost-nya atau harga perolehannya 120 juta. Kemudian kita klik silvik-nya. Jadi silvik itu adalah nilai sisa atau nilai residu. Jadi nilai residunya atau nilai sisanya 12 juta. Kita tekan Fn F4 lagi atau F4.
absolutkan lagi, kemudian titik koma. Terakhir baru kita ketik live. Live itu umur ekonomis, ketik, kita absolutkan lagi FNF 4 atau F4. Kemudian yang terakhir kita ketik pernya. Karena ini pakai metode jumlah angka tahun, jadi kita perlu memberi periode yang keberapa kita hitung. Jadi karena ini kita hitung di tahun pertama, maka pernya ini kita isi dengan kolom A8. Klik kolom A8. Nah, khusus kolom A8 ini tidak diabsolutkan, karena nanti kolomnya ini akan kita rubah. Atau sel ini, sel pernya ini akan mengalami perubahan. Dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan rumusnya ini, itu tidak akan mengalami perubahan. Ini rumusnya sama, jadi harus diabsolutkan. Sedangkan A8 atau kolom per ini nanti akan dirubah-rubah, jadi tidak perlu diabsolutkan. Setelah itu kita isi dalam kurung, kemudian enter. Nah, kalau seperti ini artinya kolomnya nggak cukup, kita klik aja supaya muncul semuanya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi penyusutan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah muncul. Hasilnya ini. Selanjutnya kita akan menghitung akumulasi penyusutan. Jadi, untuk menghitung akumulasi penyusutan diperoleh dari karena ini tahun pertama, jadi dia langsung kita pakai akumulasi penyusutan tahun pertama. Sama dengan klik sel yang penyusutan B8. Kemudian, nilai sisa. Nilai sisa artinya kita punya harga perolehan 120. Kemudian sudah disusutkan sekian. Jadi hasil nilai sisanya berapa? Jadi kita hitung dengan cara sama dengan harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita hitung dulu ini. Kolom C9. Jadi akumulasi untuk tahun yang kedua. Caranya sama dengan, jadi ini kolom B9, jadi penyusutan tahun kedua, itu kita tambahkan dengan akumulasi penyusutan tahun yang pertama. Sama dengan, kemudian kita bawa turun. Nah, setelah ini baru kita hitung nilai sisanya. Nilai sisanya kita lihat di rumus. Untuk nilai sisa itu ini ya. Nilai sisa itu kolom D8 dikurangi dengan B9. Kurangi dengan B9. Berarti ini sama dengan ini dikurangi dengan kolom B9. Nah, ini tinggal ditarik saja ke bawah. Jadi hasilnya nanti nilai sisa yang ada di atas ini di keterangan sel C5 harus sama dengan nilai sisa pada kolom akhir D11. Ini harus sama. Kita beri warna saja. Dah. Nah, itu untuk metode jumlah angka tahun. Selanjutnya, kita beralih ke metode garis lurus. Jadi, ini caranya hampir sama, cuma kita menggunakan rumus yang berbeda. Kalau metode garis lurus, kita berarti menggunakan fungsi SLN. Fungsi SLN yang ini ya. Nah, ini fungsi SLN. Jadi, cost, harga perolehan, koma, silvik atau nilai sisa, koma, life atau umur ekonomis. Jadi, ini paling gampang. Jadi, kita ketik rumusnya sama dengan SLN, kurung buka, kita klik harga perolehan, kita absolutkan FNF 4, titik koma, kemudian klik nilai sisa, FNF 4, atau M4, absolutkan, titik koma, yang terakhir, klik umur ekonomis, absolutkan lagi, FNF 4, kurung tutup, enter. Kita geser lagi. Nah, ini kita tarik lagi langsung. Kalau dia menggunakan metode garis lurus,
jumlah penyusutannya itu sama setiap tahun ya. Hasilnya seperti ini. Berbeda dengan metode jumlah angka tahun. Jadi tiap tahun berbeda. Sesuai dengan jumlah angka tahunnya. Nanti kalau sudah tahu perhitungan manualnya baru paham kalau metode jumlah angka tahun. Kalau metode garis lurus, penyusutan per tahunnya itu sama. Nah, untuk mencari akumulasi sama dengan rumus yang tadi. Akumulasi pertama sama dengan jumlah beban penyusutannya. Kemudian mencari nilai sisa tinggal sama dengan harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Hasilnya sekian. Kemudian ini untuk mencari akumulasi penyusutan di tahun kedua. Jadi penyusutan tahun kedua ditambah dengan penyusutan pertama. Sekian. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya, nilai sisanya. Nilai sisa tahun kedua berarti nilai sisa tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya juga nilai sisanya harus sama. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi ini pakai rumus DDB ya. DDB, Double Declining Balance Method. Jadi ini argumennya ada 5, cuma argumen yang terakhir atau faktor di mana nilai saldo menurun ini boleh diisi, boleh tidak. Jadi sifatnya opsional. Nah, rumusnya juga hampir sama, cuma beda di depannya saja, pakai DDB. Dan di sini ada tambahan argumen, vektor, yang boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sini kita langsung hitung penyusutannya sama dengan DDB, dibuka, kurung buka, klik kolom harga perolehan, absolutkan dengan F4 atau F4, titik koma, kemudian kita klik nilai sisa, absolutkan lagi, titik koma, yang terakhir kita klik umur ekonomisnya, absolutkan lagi. Nah, kali ini boleh langsung diisi kurung tutup. Jadi vektornya yang tadi argumen terakhir, yang ini, seandainya sudah ditentukan berapa vektornya atau di mana nilainya saldo menurun, silakan diisi jumlahnya. Kalau tidak ditentukan berarti boleh dikosongkan. Seperti itu. Jadi nanti langsung aja kita enter untuk mendapatkan perhitungannya. Oh, sorry. Oh, untuk pairnya itu tidak ini kurang lagi satu. Saya lupa menambahkan pairnya periode pertama. Enter. Nah, ini sudah ditemukan penyusutannya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Penyusutannya sudah dihitung. Selanjutnya kita hitung akumulasi penyusutan. Tahun pertama tinggal menggunakan beban penyusutan tahun pertama. Kemudian kita menghitung nilai sisa sama dengan harga perolehan dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Enter. Kemudian setelah ini kita hitung akumulasi penyusutan tahun kedua. Jadi penyusutan tahun kedua ditambah dengan akumulasi penyusutan. Ini silakan kita tarik. Selanjutnya nilai sisa. Akumulasi nilai sisa yang di tahun pertama kita kurangi dengan beban penyusutan tahun kedua. Kemudian ini kita tarik. Nah, hasilnya nilai sisanya harus sama.
Nah, demikian tadi langkah-langkah menghitung penyusutan menggunakan fungsi finansial. Jadi ada 3 fungsi yang sudah kita gunakan, fungsi SYD atau metode jumlah angka tahun, kemudian yang kedua fungsi SLN, straight line method, atau fungsi perhitungan menggunakan metode garis lurus, dan yang terakhir fungsi double declining balance. Benar ya? Double declining balance. Nah, ini sudah kita pelajari ketiga fungsi ini. Selanjutnya, silakan anak-anak coba di komputer anak-anak masing-masing. Kemudian jangan lupa hasil pekerjaannya disimpan di folder yang sudah dibuat dulu. Di folder tugas spreadsheet, nanti tugasnya semua dikumpulkan di sini ya. Ini adalah tugas fungsi finansial. Kita simpan. Nah, sudah. Nah, sekarang silakan anak-anak mencoba. Semoga penjelasan saya hari ini bisa diterima dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa silakan langsung ditanyakan di Telegram. Demikian video dari saya. Sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya.